Yordania atau Kerajaan Hashemite Yordania adalah sebuah negara yang memiliki sejumlah warisan budaya dan sejarah terbesar di Timur Tengah. Tanah yang sekarang menjadi Yordania ini dipercaya telah diduduki sejak zaman Paleolitikum, di mana sejarah yang tercatat dimulai pada tahun 12.000 sebelum Masehi. Tidak heran jika negara ini memiliki lebih dari 100.000 situs arkeologi. Negara ini pernah diperintah oleh orang Yunani kuno, Romawi, dan berbagai kekhalifahan Arab termasuk Kesultanan Utsmaniyah, dan yang terakhir di bawah kekuasaan Inggris. Namun tidak banyak yang tahu, hingga pertengahan abad ke-20, negara ini bukan disebut Yordania, melainkan Transjordania. Setelah merdeka dari Inggris tahun 1946, pihak berwenang memutuskan untuk merubah nama negara ini menjadi Kerajaan Hashimiyah Transjordania. Dan baru pada 1949, negara ini kembali merubah nama menjadi Kerajaan Hashimiyah Jordania, atau yang lebih dikenal dengan nama Jordania. Jordania adalah nama lain yang merujuk kepada sebuah kawasan geografis bernama Sungai Jordania. Sekitar 90% dari seluruh wilayah Yordania adalah gurun dan semi-gurun yang panas dan gersang, serta miskin air dan tumbuh-tumbuhan. Dan gurun yang paling terkenal adalah Gurun Wadi Rum, yang dikenal sebagai Lembah Bulan. Gurun Wadi Rum adalah satu-satunya gurun di dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Banyak film Hollywood yang difilmkan di sini, seperti The Martian, Transformers, Last Days on Mars, dan film fantasi lainnya. Yordania adalah salah satu negara dengan hutan paling sedikit di dunia. Meskipun hampir tidak ada pepohonan dan ruang hijau, namun udara di Yordania 8% lebih kaya oksigen dibandingkan negara lain manapun di dunia. Terletak di tengah Timur Tengah, Yordania berbatasan dengan beberapa negara termasuk Arab Saudi, Palestina, Suriah, dan Irak. Negara ini hanya memiliki garis pantai sepanjang 26 km di Teluk Akaba yang terletak di barat daya Yordania. Selain itu, negara ini juga rumah bagi Laut Mati yang terkenal. Ini sebetulnya bukanlah sebuah laut, melainkan sebuah danau garam yang cukup luas. Disebut Laut Mati, karena pada zaman Romawi, orang-orang yang datang ke sini tidak melihat bentuk kehidupan di dalamnya, seperti ikan, tumbuhan, dan hewan lainnya. Hal ini disebabkan karena kadar garam laut ini yang sangat tinggi, yang mengakibatkan laut ini tidak punya kehidupan di dalamnya. Dengan kadar garam di atas rata-rata air laut biasanya, bahkan manusia bisa mengapung dengan sendirinya di sini, seperti tidak bisa tenggelam. Selain itu, kadar garam dan mineral yang dimilikinya juga dipercaya mampu untuk mengobati berbagai penyakit. Laut ini menerima pasokan dari banyak arus, salah satunya dari Sungai Yordania. Namun anehnya Laut Mati tidak dapat mengalirkan airnya keluar, sehingga satu-satunya cara agar airnya keluar yaitu dengan penguapan. Dari proses penguapan inilah yang menyebabkan airnya memiliki banyak kandungan garam dan mineral yang kaya. Yordania juga rumah di mana kamu akan menemukan bendungan tertua di dunia. Bendungan tertua itu dikenal dengan Bendungan Jawa, yang dibangun pada milenium keempat sebelum Masehi. Bendungan ini dibangun seperti kebanyakan bendungan lainnya, yaitu untuk menyuplai air ke masyarakat dan ke lahan pertanian. Yordania memiliki populasi sekitar 11 juta jiwa, namun sekitar setengah dari penduduknya berasal dari orang Arab Palestina yang mengungsi ke negara ini. Mayoritas penduduknya beragama Islam yang didominasi Sunni, dan bahasa Arab sebagai bahasa resminya. Yordania adalah negara monarki konstitusional dengan 2 badan legislatif, di mana kepala negara dan pemerintahannya dipimpin oleh raja, dan dibantu oleh Perdana Menteri. Tidak seperti kebanyakan negara Timur Tengah lainnya, Yordania mengalami kekurangan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, yang turut memperlambat pertumbuhan ekonominya. Selain itu, untuk kebutuhan pangannya, negara ini masih bergantung dari impor negara lain, karena lahan yang cocok untuk pertanian hanya kurang dari 10%. Diketahui PDB per kapita negara ini mencapai $4,205,
atau 47,45 miliar dolar Amerika untuk seluruh negara. Oleh karena itu, Yordania saat ini berada di peringkat 90 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Selain itu, untuk indeks persepsi korupsi di sektor publik hanya di angka 47, yang masih berada di bawah rata-rata standar global. Yordania adalah negara Arab pertama yang mengizinkan polisi wanita. Pada tahun 1970-an, Jordania membuat langkah progresif yang mengizinkan perempuan untuk berlatih dan bertugas sebagai petugas polisi. Yordania memiliki situs terbesar yaitu Kota Petra yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia baru yang terdaftar di UNESCO. Para pelancong yang datang ke Yordania, biasanya memang ingin mengunjungi kota Petra ini, termasuk ke situs lainnya seperti makam Nabi Musa di Gunung Nebo. Situs ini terkenal di dunia lantaran memiliki arsitektur bangunan yang indah, yang dipahat di tebing bebatuan. Situs Petra ini memiliki setidaknya 800 patung termasuk makam, bangunan, kuil dan jalanan. Petra menjadi rumah bagi 600 makam kuno, yang bahkan lebih banyak dibandingkan dengan situs lembah para raja di Luxor, Mesir. Sesuai dengan kondisinya yang berada di bebatuan, tidak heran jika kata Petra memiliki arti yaitu batu, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu Petros. Petra terletak di Emaan, tepatnya 232 km ke arah selatan dari ibu kota Amman. Petra juga sempat dijadikan sebagai ibu kota dari kerajaan Nabatean pada tahun 312 sebelum Masehi, dan juga menjadi pusat perdagangan di antara 400 sebelum Masehi hingga 106 Masehi. Menurut ceritanya, untuk membangun seluruh arsitektur yang terdapat di kota Petra ini, batu-batu tersebut dilunakan menggunakan garam yang berasal dari Laut Mati. Di sekitar Petra ini, terdapat pula makam Nabi Harun di sebuah gunung bernama Jabal Harun dengan tinggi 1350 meter di atas permukaan laut. Selain Petra, Yordania juga memiliki bekas peradaban lainnya seperti dari peradaban Helenistik dan Romawi yang menyisakan reruntuhan kota-kota Dekapolis, yaitu seperti Memphis, Amman, Jerash, Kapitolias, Pella, Ravenna, Irbid dan situs Bizantium Ar-Rasas. Selain itu terdapat juga sisa kerajaan gurun seperti Kas Al-Halabat, Kasemshata, Kas Amra, yang semuanya telah terdaftar sebagai situs warisan dunia. Tidak hanya itu, Yordania juga dipercaya sebagai tempat pembaptisan Yesus Kristus bagi umat Kristiani. Dikenal dengan nama Al-Magtas, situs ini adalah sebuah situs warisan dunia arkeologi di tepi timur Sungai Yordan, yang secara resmi disebut tempat baptis atau Betania. Tempat tersebut dianggap merupakan tempat asli pembaptisan Yesus dan pelayanan Yohanes Pembaptis, yang telah dimuliakan setidaknya sejak zaman Bizantium. Ibu kota Yordania yaitu kota Amman, mungkin menjadi satu di antara kota tertua di planet ini. Kota Amman telah didirikan begitu lama, sehingga tercantum dalam Alkitab dengan sebutan Rabat Ammon. Selain itu, menurut bukti arkeologis menunjukkan adanya pemukiman manusia yang sudah ada sejak abad ke-13 sebelum Masehi di kota ini. Sepanjang sejarahnya, Amman telah dihuni oleh beragam jenis masyarakat, seperti dari bangsa Ammon, bangsa Assyria, bangsa Persia, bangsa Makedonia, dan bangsa lainnya. Kota Amman pernah dinamai Philadelphia, setelah Ptolemy Philadelphus membangun kembali kota tersebut pada masa pemerintahannya. Philadelphia kembali berganti nama menjadi Amman baru pada periode Ghasanian, dan berkembang di bawah kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus, dan Abbasiyah di Baghdad. Saat ini, kota Amman menjadi kota terbesar di negara ini, dan merupakan kota politik, budaya, dan pusat komersial. Selain itu, ibu kota Yordania ini juga memiliki teater Romawi abad kedua, yang berkapasitas 6.000 kursi. Teater ini telah menjadi landmark terkenal di kota ini, yang berasal dari zaman Romawi ketika Yordania dikenal sebagai Philadelphia.